Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pada pertemuan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang materi manajemen peralatan elektromedik. Jadi saya akan menyampaikan secara general dulu, nanti akan dilanjutkan bagaimana mempelajari yang secara spesifik terhadap peralatan manajemen peralatan elektromedik. Jadi perlu Anda ketahui bahwa peralatan elektromedik di rumah sakit itu sangat banyak, variasinya sangat banyak, jenisnya pun sangat banyak. Sehingga perlu strategi di dalam mengelola peralatan-peralatan tersebut. Sehingga seorang teknik atau seorang elektromedis dituntut tidak hanya mampu memperbaiki alat, tapi mampu mengelola alat. Yaitu dari proses perencanaan pengadaan peralatan, kemudian dari sisi bagaimana menganalisis peralatan sebelum dibeli, itu sudah termasuk dari head technology assessment-nya. Kemudian juga membuat spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, tidak sesuai keinginan personalize, tapi bagaimana rumah sakit memanfaatkan peralatan yang dibeli secara maksimal sehingga rumah sakit tidak merugi dan tepat sasaran. Itu yang harus lebih penting. Kemudian strategi berikutnya adalah setelah peralatan dibeli, dilakukan instalasi. Di sana ada uji coba, uji fungsi peralatan elektromedik. Sudah sesuaikah dengan spesifikasi yang Anda cantumkan di dalam kontrak? Itu sangat penting sekali. Jadi pedomannya adalah bagaimana saat uji coba uji fungsi peralatan yang kita beli sesuai spek yang ditawarkan dan tertuang di dalam kontrak. Langkah berikutnya setelah peralatan-peralatan itu sudah menjadi milik rumah sakit adalah bagaimana cara mengelola. Mengelola itu dari proses preventive maintenance, curative maintenance, kalibrasi, juga bagaimana cara melakukan preventive maintenance tersebut. Apakah mau dilakukan oleh teknisi sendiri di rumah sakit atau bisa dilakukan oleh pihak ketiga. Itu kita harus pandai untuk bisa menghitung. Karena apa? Di sana ada peralatan-peralatan dengan teknologi tertentu, bisa juga yang lebih canggih, yang kita sendiri juga terbatasi. Karena apa? Pada saat akan melakukan perbaikan, ternyata harus connect dongle ke perusahaan atau pabrik penjualnya. Sementara internal rumah sakit juga tidak diperkenankan untuk melakukan sampai servis yang lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, oke lah para teknisi rumah sakit mampu memperbaiki dengan skill yang tinggi. Permasalahan berikutnya, jika dibutuhkan penggantian komponen, kemana komponen itu dibeli? Apakah ada di pasaran atau harus ke importer atau prinsiper lagi? Kalau ke importer atau prinsiper kita beli, apakah pada saat dipasang harus sudah dibeli dipasang itu langsung bisa dipakai atau perlu setup yang membutuhkan password yang hanya dimiliki oleh perusahaan? Itulah faktor-faktor itu yang menjadi pertimbangan sehingga di dalam servis atau mengelola peralatan medik bisa jadi peralatan itu dibagi oleh menjadi teknisi rumah sakit sebagai pengelola atau dilakukan kontrak servis dengan penyedia. Kontrak servis pun harus diperhatikan lagi. Apakah kontrak servis always total semua yang harus dilakukan oleh pihak ketiga termasuk resiko-resiko dan semua pergantian komponen? Kalau itu terjadi berarti seorang elektromedis di rumah sakit harus mampu menganalisis, menghitung berapa kelayakan dari biaya yang harus dikeluarkan. Jadi tidak bisa semata-mata mengikuti apa yang ditawarkan oleh pihak ketiga kepada rumah sakit, kemudian kita menawar,
tidak sependek itu. Tapi seorang elektromedis harus mampu menganalisis sendiri, dilihat dari sisi teknologi yang digunakan, dari harga, dari utilitas yang digunakan, dari pola tarif, kemudian juga dihitung load dari elektromedik peralatan tersebut yang kita beli sesuaikah dengan peruntukannya. Itu jadi dilihat dari suhu kelembaban grounding listrik itu sangat berpengaruh terhadap suatu kelayakan peralatan tersebut. Jadi bisa jadi alat rusak bukan karena dipakai, tapi bisa jadi karena lingkungan dan kesehatan listrik yang tidak memenuhi persyaratan. Itu adalah jika dilakukan preventive maintenance kepada pihak ketiga. Bisa jadi preventive maintenance atau pemeliharaan itu dengan sistem medium. Artinya apa? Kita kontrak tenaganya ke pihak ketiga beserta komponen tertentu yang berpotensi rusak dengan harga mahal atau harga tertentu. Sehingga komponen-komponen yang berpotensi tidak beresiko rusak atau kemungkinannya tidak rusak itu tidak dimasukkan di dalam kontrak. Sehingga akan harganya tentunya lebih murah daripada menggunakan all price dengan segala resiko. Itu juga seorang elektromedis harus cermat mana yang bisa dikurangi komponen tersebut. Atau yang terakhir adalah menggunakan sistem labor. Ini yang sering sekali ditawarkan oleh pihak ketiga. Dia hanya menawarkan labor. Kenapa? Dia hanya akan melakukan preventive maintenance secara rutin sesuai jadwal tertentu yang dia tentukan. Kemudian jika terjadi komponen pengganti atau rusak baru diajukan penawaran. Nah, itu dari berbagai macam strategi yang dilakukan. Kalau dari kami secara pribadi saya, dari ketiga hal yang ditawarkan, yang paling tidak cocok adalah hanya labor. Karena apa? Siapa sih yang melakukan pemeliharaan rutin? Bahwa pemeliharaan rutin itu juga belum sampai ke tingkat level komponen yang lebih tinggi. Kenapa harus di pihak ketiga kan? Selayaknya teknik elektromedis di rumah sakit itu mampu adanya alih teknologi yang diberikan oleh vendor kepada teknisi rumah sakit pada saat pembelian barang sehingga mampu memelihara sendiri. Jadi tidak ada lagi melakukan kontrak servis hanya labor. Karena apa? Yang mengerjakan dari luar juga seorang elektromedik. Kita juga seorang elektromedik. Kenapa harus hanya kontrak saja dengan labor atau tenaga saja? Itu rasanya kalau buat saya pribadi tidak tepat. Kalau memungkinkan kontrak komponen ditentukan harga dari awal jika terjadi kerusakan di sana sudah menyiapkan komponen yang akan dibutuhkan, itu baru saya setuju. Karena apa? Pada saat terjadi down karena alat rusak, kita membutuhkan waktu yang lebih cepat supaya downtime-nya tidak terlalu lama, pelayanan tidak terganggu. Itu sebagai gambaran-gambaran yang harus Anda pahami di dalam pengelolaan peralatan-peralatan elektromedik atau peralatan-peralatan kesehatan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menyusun. Kita susun jadwal. Ini akan dilakukan pemeliharaan berapa kali di dalam 1 tahun. Kemudian yang melakukan pemeliharaan siapa? Apa saja yang dilakukan saat melakukan pemeliharaan. Itu juga menjadi perhatian, tupoksinya siapa, SOP-nya seperti apa. Kemudian langkah berikutnya adalah evaluasi dari hasil kinerja yang kita lakukan. Dari hal-hal tersebut tentunya Anda akan lebih mendalami bagaimana mencintai peralatan-peralatan kita yang ada di rumah sakit, pelayanan tidak terganggu, sasaran rumah sakit efektif dan efisien juga akan tercapai.